kita hidup bersama. Jangan menunggu derita datang melanda, barulah kita mencoba ingat padanya. Sesal di hati pun cari tiada guna, kemana dulunya nurani kita. Jalanilah hidup dengan benar adanya, sombong akan harta menjadi racun dunia. Tiada bedanya antara kau dan dia, sesungguhnya kita sama di mata dunia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai mimbar agama Buddha, marilah kita membacakan nama Karagata. Arahang sama sang Buddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi, swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami, supatipanno bhagavato sawaka sangho, sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pemirsa TVRI, judi telah menjadi fenomena global yang mengkhawatirkan, termasuk di Indonesia. Kemajuan teknologi mempermudah akses ke berbagai platform judi, yaitu judi online, sehingga meningkatkan jumlah orang yang terjebak dalam aktivitas judi ini. Dalam perspektif agama Buddha, judi dan termasuk judi online dianggap sebagai salah satu perbuatan yang merusak moral dan spiritual seseorang. Judi adalah permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Dan permainan ini bisa menyebabkan kecanduan. Bagi yang menang akan merasa ingin bermain lagi, ingin menang lagi. Dan bagi yang kalah akan main lagi, berusaha bisa menang agar bisa mengembalikan modal. Dalam mimbar kali ini, kita akan membahas tentang konsekuensi judi dalam agama Buddha. Dan telah hadir bersama kita narasumber Bapak Aris Cahyanto selaku pembimbing masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Namo Buddhaya Bapak. Namo Buddhaya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik, sehat. Semoga senantiasa dalam lindungan Triratna. Sadu. Seperti yang telah saya sampaikan tadi Bapak, bahwa judi ini sudah merajalela di Indonesia. Nah, bagaimana konsekuensi judi ini dalam perspektif agama Buddha? Silahkan Bapak. Terima kasih, saya ucapkan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini kesempatan baik, karma baik bagi saya untuk bisa hadir di tempat ini menyampaikan suatu tema yang saat ini sangat menarik bagi kita, bahwasannya adalah tentang konsekuensi judi. Tentunya judi ini adalah menjadi permasalahan yang
di masyarakat pada umumnya suatu permasalahan yang sangat penting bagi kita sikapi secara bersama. Saat ini saya akan menguraikan tentang judi menurut pandangan agama Buddha. Di dalam agama Buddha, tentunya Sang Buddha sudah mengutbahkan di dalam satu khotbah. Beliau di dalam sutta atau khotbah beliau yang dinamakan kepada pemuda Sigalo, kemudian dikasih nama sebagai Sigallowada Sutta. Di dalam Sigallowada Sutta ini beliau lebih banyak menguraikan tentang apa yang disebut judi dan akibat dari judi itu sendiri. Sang Buddha secara khusus juga memberikan terkait dengan apa bahaya daripada perjudian itu sendiri. Di dalam kitab suci agama Buddha, Sigallowada Sutta, ada bahaya yang harus dihindari oleh umat Buddha terkait dengan judi ini. Di dalam bahasa Pali disebut Juta Pamadatana Nuyogo. Artinya adalah bahaya daripada perjudian itu sendiri. Sebagai umat Buddha, tentunya hal ini adalah menjadi pedoman kita di dalam hidup sehari-hari untuk menghindari perjudian itu. Karena apa? Perjudian ini bisa mengakibatkan seperti yang diuraikan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Yang pertama adalah kalau kita melakukan perjudian, kalau kita menang, artinya adalah di situ yang pertama akan dibenci, atau ketika ia menang, ia akan dibenci oleh orang lain. Di dalam bahasa Pali disebut adalah Jayang Werang Pasawati. Ini yang diuraikan oleh Guru Agung Buddha Gautama terkait dengan yang pertama. Perjudian ini adalah sesuatu, saya katakan sebagai mata kail yang berumpan. Mengapa demikian? Tadi yang pertama kalau kita katakan adalah kalau kita menang adalah kita dibenci oleh orang lain atau lawan kita bermain. Kemudian yang konsekuensi yang kedua adalah perjudian ini kalau kita kalah maka kita akan menyesal. Nah, di dalam bahasa Pali disebut adalah Jino Witamanu So Cati. Artinya adalah oleh sebab itu, karena perjudian ini seperti mata kail yang berumpan, saya mengibaratkan seperti mata kail yang berumpan, artinya adalah perjudian ini ada dua sisi, di mana keduanya adalah bisa menyebabkan penderitaan, bisa menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Sisi yang pertama yang diuraikan adalah kalau kita menang, orang lain pasti akan membenci kita, tidak senang dengan kita, tidak senang dengan apa yang kita peroleh tadi. Kemudian kalau kita kalah, kalau kita berjudi, taruhan, kemudian kita kalah, kemudian ada timbul perasaan menyesal di dalam diri kita. Sama halnya, dua sisi ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Nah, kemudian Guru Agung Buddha Gautama juga menguraikan yang ketiga adalah bahaya dari perjudian itu adalah di dalam bahasa Pali disebutkan Sandidika Dana Jani, yang artinya adalah melakukan perjudian itu sama saja dengan membuang harta atau memboroskan harta kita, materi kita, harta benda kita, uang kita akan cepat menjadi habis, tidak bermanfaat, tidak memberikan efek manfaat yang baik kepada diri kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Buddha artinya adalah harus menyadari, mawas diri, introspeksi apa yang kita lakukan di dalam penggunaan harta materi itu yang sekiranya bisa memberikan manfaat yang baik bagi diri kita, keluarga kita, kemudian lingkungan masyarakat kita. Nah, ini adalah tiga hal. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi bahwa bahayanya adalah kalau kita menang di dalam berjudi, maka ada kebencian,
orang lain yang merasa tidak senang kepada diri kita. Kalau yang kedua adalah, kalau kita kalah, maka kita akan menyesal dengan apa yang kita lakukan, dengan materi kita yang sudah kita habiskan. Kemudian yang ketiga adalah, itu perjudian sebagai sarana untuk menghabiskan atau hanya menghambur-hamburkan uang yang tidak memberikan manfaat yang baik bagi kita dan keluarga kita. Nanti ini 3. Kemudian Guru Agung Buddha Gautama juga menguraikan tentang bahaya dari perjudian ini, yaitu adalah yang nomor 4 di dalam bahasa Palinya adalah Sabagatasa wacanang naruhati. Yang artinya adalah kita sebagai umat Buddha kalau sudah mempunyai kebiasaan, sudah mempunyai suatu pola hidup atau gaya hidup yang senang berjudi, maka omongannya, pembicaraannya tidak dipercaya, kurang dipercaya oleh masyarakat pada umumnya, atau statement negatif masyarakat terhadap apa yang sering kita lakukan. Nah, ini adalah juga yang menjadi penting, bahwasanya kita sebagai umat Buddha adalah juga perlu untuk pengendalian diri terhadap perbuatan, pikiran, dan ucapan. Kalau masyarakat secara umum sudah tidak mempercayai terhadap apa yang kita sampaikan, maka adalah suatu hal yang buruk yang kita terima, apa perkataan kita, ucapan kita, walaupun itu baik, tetapi masyarakat pada umumnya sudah menilai kurang baik terhadap diri kita. Nah, ini adalah bahaya akibat dari kita sering melakukan perjudian. Kemudian yang kelima juga, Guru Agung Buddha Gautama menguraikan tentang bahaya dari perjudian itu atau akibat yang tidak baik ditimbulkan dari perjudian itu. Di dalam bahasa Pali juga dikatakan mitamacanang paributo hoti, yang artinya adalah seseorang yang sering melakukan perbuatan berjudi ini atau sering melakukan perjudian ini ada akibat. Akibatnya, konsekuensinya adalah ia diremehkan oleh teman-temannya, ia diremehkan oleh keluarganya. Mengapa demikian? Karena bahwasanya pada umumnya pasti masyarakat sudah menyadari bahwa perjudian itu adalah segala sesuatu yang tidak baik, yang harus ditinggalkan. Kalau seseorang sudah sering melakukan perjudian dan masyarakat sudah mengetahui, teman-temannya mengetahui, maka ini adalah dampak dari perilaku buruk yang dilakukan. Makanya sang pelaku perjudian ini, yang sering melakukan perjudian ini, akan diremehkan oleh teman-temannya. Kalau seandainya mempunyai materi atau lagi dapat uang, maka temannya adalah mempunyai suatu pemikiran yang kurang baik, yaitu ada, oh mungkin uang yang didapat itu dikatakan bahwasanya ini adalah uang dari hasil perjudian. Nah, ini yang bahaya dari perjudian yang kelima yang diuraikan Guru Agung Buddha Gautama. Kemudian ada satu lagi tentang bahaya perjudian yang juga diuraikan oleh Guru Agung Buddha Gautama di dalam Sigalowadah Sutta, yaitu di dalam bahasa Pali adalah awahwihaha kamang apahito hoti akaduto ayang puri sapugalo nang darabara yati. Yang artinya adalah bahwa seseorang yang gemar berjudi itu sesungguhnya adalah seseorang yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai seorang suami. Karena perjudian tidak mampu untuk menghidupi atau memberikan kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarganya. Oleh sebab itu, di dalam agama Buddha, 6 bahaya dari perjudian ini sangat jelas sudah diuraikan oleh Guru Agung Buddha Gautama di dalam Sigalowadah Sutta. Mungkin itu Bu Puji. Baiklah, Bapak.
sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, marilah kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia, kembali bersama kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tadi Bapak Aris Cahyanto sudah menjelaskan tentang 6 bahaya dari kecanduan judi sesuai dengan Sigalo-Wada Sutta. Yang pertama yaitu ketika kita menang, kita akan dibenci oleh orang lain. Yang kedua, ketika kita kalah, kita akan menyesalinya. Yang ketiga, memboroskan kekayaan yang kita miliki saat ini. Yang keempat, omongan kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Yang kelima, ia akan diremehkan oleh orang lain. Dan yang keenam, ia tidak pantas dijadikan sebagai calon suami. Nah, kepada Bapak mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan konsekuensi judi ini, silakan. Baik, Bapak Ibu umat Buddha semua. Jadi kita sebagai umat Buddha tentunya adalah untuk mempraktekkan dan meneladani dari apa yang sudah disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Kalau tadi saya sudah menyampaikan tentang 6 bahaya dari perjudian yang disampaikan Guru Agung Buddha Gautama di dalam Sigalo-Wada Sutta, tentunya juga Guru Agung Buddha Gautama menguraikan tentang dari apa yang dikatakan sebagai perjudian itu sebab dari keruntuhan seseorang. Di dalam Sigalo-Wada Sutta diuraikan, disabdakan seperti ini. Berjudi dan bermain wanita, minum minuman keras, tari-tarian dan nyanyian, tidur pada siang hari dan berkeliaran pada malam hari, bersahabat dengan orang jahat dan berhati kejam, itu adalah sebab keruntuhan seseorang. Yang artinya adalah Guru Agung menyampaikan sabda berikut di dalam Sigalo-Wada Sutta, berjudi itu adalah faktor yang pertama di mana menjadikan seseorang menjadi hancur di dalam kehidupannya. Ini yang berkenaan dengan sebab keruntuhan di dalam seseorang. Namun di dalam agama Buddha juga diuraikan, kalau hanya orang melakukan perjudian, ada pemicunya, ada penyebabnya, ada faktor pendorong di mana seseorang senang berjudi. Apa yang disebut sebagai faktor pendorong seseorang untuk senang berjudi di dalam pandangan agama Buddha? Faktor yang paling mendorong seseorang untuk sering senang berjudi itu munculnya di dalam batinnya sendiri, atau disebut sebagai loba. Keserakahan inilah yang menjadi faktor pendorong seseorang untuk senang berjudi. Nah, saya ingin membacakan satu sabda Buddha sebagai keserakahan yang menjadikan pendorong untuk seseorang berjudi. Di dalam bahasa Pali disampaikan bahwa susukang wata jiwama usukesu anusuka usukesu manasesu wiharama anu suka. Yang artinya adalah sungguh bahagia jika kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah kita hidup tanpa keserakahan. Ini disabdakan di dalam Dhammapada Syair 199.
Oleh sebab itu kita sebagai umat Buddha, saya ingin mengajak bahwasannya adalah kita harus mengikis yang disebut sebagai keserakahan. Bagaimana caranya untuk mengikis keserakahan itu adalah kita untuk bisa menyeleksi dan bisa menahan diri terhadap apa yang akan kita lakukan. Kalau kita bisa menyeleksi dan kita bisa menahan diri terhadap apa yang akan kita lakukan, artinya adalah setidaknya kalau kita ibarat berkendara itu kita sudah waspada dan kita selalu untuk berhati-hati dan menarik rem terhadap apa yang akan kita lakukan. Kita munculkan kesadaran di dalam diri, kita munculkan hal yang positif, yang baik di dalam diri kita, sehingga yang negatif itu, hal yang akan merugikan diri kita, keluarga kita, orang lain, akan kita seleksi dan akan kita hindari. Karena apa? Kalau kita tidak menyadari tentang apa yang akan kita lakukan, maka di situ tentunya adalah sesuatu hal yang tidak baik bagi diri kita dan keluarga kita. Kembali saya ingatkan bahwasannya kita sebagai umat Buddha, memang di dalam Pancasila Buddhis itu berjudi bukan menjadi bagian dari kewajiban umat Buddha perumah tangga di dalam Pancasila Buddhis. Tetapi perjudian ini adalah menjadi suatu permasalahan yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan untuk kebahagiaan bagi diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Mungkin itu Bunda Ibu Muji. Oke, baiklah Bapak. Tadi Bapak menjelaskan tentang sebab keruntuhan seseorang, yaitu berjudi dan wanita, minuman keras, tari-tarian, dan nyanyian. Nah, itu salah satu penyebab dari keruntuhan. Dan mungkin bisa dijelaskan lagi terkait tentang faktor pendorong tadi adalah keserakahan, Pak. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak, tentang sebab hilangnya kekayaan? Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, umat Buddha yang saya cintai, kita bersama-sama bahwasannya kita sebagai umat Buddha tentunya adalah untuk belajar Dhamma dan mempraktekkan Dhamma di dalam hidup kita sehari-hari. Umat Buddha, perumah tangga khususnya adalah bagaimana caranya kita untuk bisa mempraktekkan Dhamma, hidup di jalan Dhamma yang membawa kedamaian, membawa kebahagiaan sesuai dengan ajaran Buddha Dhamma. Salah satunya adalah memanfaatkan kekayaan materi atau tidak menghambur-hamburkan uang atau menghabiskan uang untuk segala sesuatu yang tidak bermanfaat, atau bahkan saya lebih mengatakan yang membawa karma buruk dan penderitaan pada saat sekarang dan juga menimbun karma buruk untuk yang akan datang. Apa yang harus kita hindari kalau kita sebagai umat Buddha untuk memanfaatkan kekayaan itu? Yaitu adalah sudah saya katakan bahwa sebagai pemicu dan pendorongnya itu adalah keserakahan, loba. Loba keserakahan ini adalah menjadi salah satu pendorong yang harus kita hindari, kita sadari. Kalau keserakahan ini sudah berkurang di dalam diri kita, mungkin timbul di dalam batin kita bagaimana caranya kita sebagai umat Buddha menyadari. Kalau saya memberikan contoh, kalau kita mempunyai uang, taruhlah uang itu adalah 20.000. 20.000. Kalau uang kita berpikir yang tidak baik, uang 20.000 ini kalau kita gunakan untuk berjudi, artinya adalah
itu hanya akan berdampak ke 6 hal tadi. Tetapi kalau kita berpikir yang positif, kita berpikir yang baik sesuai dengan ajaran Buddha Dhamma, bahwasanya kita mempunyai uang 20.000 ini bagaimana caranya bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa memberikan timbunan kebajikan bagi diri kita, juga bisa memberikan manfaat dan orang lain. Uang 20.000 ini bisa bermanfaat bagi diri kita, dikembangkan kedua-duanya. Kalau uang 20.000 ini seandainya kita belikan makanan, saat ini masih bisa untuk mendapatkan makanan, entah itu gorengan atau apapun. Dengan mendapatkan gorengan tadi kita bisa berbagi, mengajak teman-teman kita untuk menikmati, mengajak saudara kita untuk makan, dan juga bisa bermanfaat bagi diri kita. Artinya adalah kita juga bisa menikmati dari gorengan tersebut. Kita menjadi kenyang, teman kita juga bisa menjadi senang karena bisa mendapatkan makanan dari kita. Artinya adalah kita sebagai umat Buddha, kalau kita mempunyai materi, mempunyai uang, kita harus pandai-pandai menyeleksi keinginan yang tidak baik yang muncul. Apakah keinginan itu, niat itu baik atau tidak? Kalau niat itu tidak baik, maka segera rem. Kalau kita berkendara adalah narik remnya, menginjak remnya supaya berhenti. Tetapi kalau kita sudah muncul keinginan yang baik, maka kita adalah istilahnya harus narik gasnya atau menginjak gasnya, kita harus jalan. Oleh sebab itu kita sebagai umat Buddha, bagaimana caranya? Salah satu hal itu adalah yang tidak kalah pentingnya, memanfaatkan, menggunakan materi kita yang baik dengan bajik untuk memberikan manfaat timbunan karma baik bagi diri kita, keluarga, dan orang lain, dan segera meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak bajik, yang menimbulkan karma buruk, yang menimbulkan penderitaan bagi diri kita, keluarga, maupun orang lain. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, terkait dengan judi ini, bagaimana cara menghindarinya Pak, agar kita tidak terlibat dalam perjudian itu? Baik, di dalam agama Buddha juga Guru Agung Buddha Gotama menguraikan tentang bagaimana caranya kita sebagai umat Buddha untuk menghindari perjudian. Guru Agung sudah banyak menguraikan tentang bagaimana caranya kita sebagai umat Buddha untuk menghindari perjudian. Ini juga diuraikan di dalam khotbah Buddha di dalam Sigallowada Sutta. Saya akan bacakan khotbah beliau di dalam Sigallowada Sutta. Salah satunya adalah bagaimana caranya umat Buddha untuk menghindari perjudian. Yang pertama adalah tidak bergaul dengan teman yang palsu, atau di dalam agama Buddha disebut sebagai akalyana mita. Demikian khotbahnya. Oh putra kepala keluarga, seseorang kawan pemboros harus dianggap sebagai musuh yang berpura-pura menjadi sahabat. Ia menjadi kawanmu apabila engkau gemar akan minum-minuman keras. Ia akan menjadi kawanmu apabila engkau sering berkeliaran di jalan-jalan pada waktu yang tidak pantas. Ia menjadi kawanmu apabila engkau mengejar tempat hiburan dan pertunjukan. Ia menjadi kawanmu apabila engkau gemar berjudi. Oh putra kepala keluarga, 4 dasar inilah seseorang kawan pemboros harus dianggap sebagai musuh yang berpura-pura menjadi sahabat. Demikianlah sabda Sang Bhagawa. Baiklah Bapak,
Itu yang pertama terkait dengan cara menghindari perjudian. Dan sebelum kita lanjutkan, marilah kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang cinta dan kasihnya yang sungguh sangat indah kepada seluruh isi dunia. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang perbuatan yang benar dan yang sah. Semua pastilah ada karmanya. Roda kehidupan kan terus berputar sesuai karma yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Roda kehidupan kan terus berputar sesuai karma yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Saudara-saudari sedamai yang berbahagia, telah kita saksikan sebuah lagu yang berjudul Bila Mengenal Sang Buddha yang telah dibawakan oleh Ananda Fai Bernice Robin. Dan untuk selanjutnya, marilah kita lanjutkan dengan penjelasan terkait cara menghindari perjudian. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami sedama yang berbahagia, kita sebagai umat Buddha tentunya adalah berharap untuk menghindari perjudian ini. Bagaimana caranya menurut pandangan agama Buddha untuk menghindari perjudian ini? Salah satunya adalah perjudian ini tentunya adalah tidak terlepas dari beberapa hal, beberapa faktor. Salah satunya Guru Agung Buddha Gautama tadi sudah menyabdakan, yang saya bacakan tadi, itu adalah kita sebagai umat Buddha tentunya harus memilih teman di dalam pergaulannya. Kita sebagai umat Buddha, langkah yang pertama untuk menghindari perjudian adalah tidak berkumpul dengan teman yang palsu atau teman yang tidak baik, atau di dalam bahasa Pali disebut sebagai akalyana mita.
salah satu ciri teman yang tidak baik yang harus kita tinggalkan di dalam agama Buddha adalah jangan bergaul dengan teman yang suka berjudi atau teman yang mengajak kita untuk berjudi. Karena apa? Teman tersebut adalah bukan teman yang sejati, bukan teman di saat senang ataupun teman di saat susah. Tetapi kecenderungannya adalah teman yang mengajak untuk susah. Seperti yang saya katakan, ini sebagai contoh bahwasannya adalah di pandangan agama Buddha seperti seseorang yang pergi memancing. Kalau di dalam agama Buddha, memancing itu sesungguhnya adalah itu sesuatu yang tidak baik. Yang itu kebahagiaan dengan mata kail yang berumpan. Demikian juga judi ini. Judi ini kalau kalah menderita, tetapi kalau menang itu bahagia, tetapi itu menimbulkan penderitaan. Nah, kalau kita mempunyai seorang teman yang mengajak kita untuk pergi berjudi, tentunya di dalam khotbah Buddha itu adalah harus kita hindari. Kita jangan berteman, kita jangan bersahabat dengan orang-orang yang seperti disabdakan oleh Guru Agung Buddha tadi. Berkumpul dengan teman yang sering berjudi, keliaran di waktu malam, minum minuman keras, mengejar tempat-tempat hiburan itu adalah teman yang tidak baik atau akalyanamita yang harus kita hindari. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa menghindari teman yang palsu di dalam agama Buddha, tentunya adalah kita mencari teman yang baik atau kalyanamita, teman yang baik, teman yang bisa membimbing, teman yang bisa mengarahkan, teman yang bisa mengajak pada saat kita, pada situasi kita untuk ke jalan yang baik. Mungkin teman kita lebih sering mengingatkan apa yang kita lakukan. Kalau tidak baik, kita bisa mengingatkan teman kita atau kita bisa diingatkan oleh teman kita. Daripada kita main, saat ini yang lagi ngetren adalah judi online, main HP, mungkin melalui HP itu lebih bisa digunakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang memberikan pengetahuan. Kita sebagai umat Buddha sudah banyak hal-hal ajaran agama Buddha, dhamma di media-media online, di website-website resmi agama Buddha yang bisa memberikan pelajaran, yang bisa memberikan pendidikan yang baik tentang agama Buddha juga. Demikian juga melalui media, melalui sarana di online, di HP kita bisa mengakses. Saat ini juga sudah ada parita, mantra, kemudian doa-doa di dalam agama Buddha yang bisa kita akses di media-media secara online. Artinya adalah juga sesuatu yang baik juga sudah tersedia di media-media online itu. Oleh sebab itu, kami mengajak marilah kita bersama-sama pada saat ini untuk menjauhi teman-teman, untuk menghindari bergaul dengan menyeleksi teman-teman yang tidak baik di dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, dan lebih mendekatkan diri, lebih bersama-sama untuk bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mengarahkan, teman-teman yang bisa membimbing, teman-teman yang bisa memberikan masukan, saran yang terbaik untuk kita, untuk kebahagiaan kita, keluarga, dan semuanya. Mungkin itu penjelasan saya terkait dengan teman yang baik
atau kalyana mita, dan teman yang tidak baik atau akalyana mita. Jadi dalam hal ini, cara menghindari perjudian diantaranya adalah bergaul dengan teman-teman yang baik dan menghindari teman-teman yang kurang baik. Begitu Pak ya? Iya. Nah, mungkin selain itu ada yang harus dilaksanakan lagi untuk menghindari perjudian ini. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudari kami sedama yang kami sayangi. Tentunya Guru Agung Buddha Gautama juga menguraikan tentang bagaimana caranya untuk menghindari perjudian. Kalau yang pertama adalah menghindari teman yang tidak baik. Kemudian yang kedua, Guru Agung Buddha Gautama juga menguraikan tentang untuk bagaimana caranya menghindari perjudian. Ini diuraikan, disabdakan oleh Guru Agung Buddha Gautama di dalam kitab, yaitu adalah Anguttara Nikaya 462, yaitu berkenaan dengan penghidupan yang benar. Suatu penghidupan harus dilakukan dengan cara-cara yang legal, bukan ilegal. Diperoleh dengan damai, tanpa paksaan ataupun kekerasan. Diperoleh dengan jujur, tidak dengan penipuan dan kebohongan. Serta diperoleh dengan cara-cara yang tidak menimbulkan bahaya dan penderitaan bagi orang lain. Ini adalah salah satu sabda Guru Agung Buddha Gautama di dalam Anguttara Nikaya 462 tentang bagaimana caranya menghindari perjudian, yaitu adalah dengan cara melakukan penghidupan yang benar. Kalau di dalam agama Buddha sudah jelas adalah perjudian itu adalah cara penghidupan yang salah. Karena ini penghidupan yang salah, tentunya adalah harus kita hindari dan harus kita tinggalkan sebagai umat Buddha perumah tangga. Umat Buddha perumah tangga tidak diperbolehkan untuk melakukan penghidupan yang salah dengan cara mencari materi, mendapatkan kekayaan dengan cara berjudi itu. Rambu-rambunya yang seperti yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama di dalam Anguttara Nikaya itu adalah bagaimana caranya kita sebagai umat Buddha untuk mendapatkan materi, mendapatkan kekayaan itu, atau dikatakan adalah sebagai melakukan penghidupan yang benar, itu adalah kalau kita secara pandangan umum, kita menghindari hal-hal yang ilegal. Di negara kita, berjudi itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dan itu adalah ilegal, melanggar hukum. Kemudian, kalau kita sebagai umat Buddha, tentunya adalah untuk dianjurkan melakukan, mendapatkan materi kekayaan itu dengan cara-cara yang baik, yang tidak melanggar hukum atau legal, yang resmi. Ini seperti yang disabdakan di dalam Anguttara Nikaya. Kemudian yang kedua juga Guru Agung Buddha Gautama menguraikan juga tentang bagaimana kita sebagai umat Buddha untuk melakukan upaya penghidupan yang benar adalah bahwa di dalam kita mendapatkan materi, mendapatkan kekayaan itu adalah dengan cara yang damai, dengan cara yang senang, yang tidak menimbulkan penderitaan, yang tidak menimbulkan pertengkaran, yang tidak menimbulkan kebencian bagi diri kita maupun orang lain. Nah, baiklah Bapak, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tadi kita telah mendengarkan Mimbar Agama Buddha dengan tema judi dalam perspektif agama Buddha. Apa kesimpulannya, Bapak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami sedama yang saya kasih, bahwasanya kita sebagai umat Buddha hendaknya adalah menghindari yang tidak baik dan berupaya untuk melakukan yang baik yang memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga, dan orang lain. Salah satu hal yang tidak baik adalah kita untuk jangan melakukan perjudian. Karena berjudi itu adalah menimbulkan penderitaan dan itu juga sebagai upaya yang tidak baik untuk mendapatkan materi. Tetapi kita sebagai umat Buddha adalah bagaimana caranya kita melakukan kebajikan, berupaya meninggalkan hal-hal yang tidak baik, beralih ke hal-hal yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, kemudian melakukan hal-hal yang baik. Kebaikan itu akan memberikan kebahagiaan bagi diri kita dan orang lain. Seperti sabda berikut adalah, siapapun yang baik dan pandai, bercahaya seperti api yang menyala di bukit. Baginya mengumpulkan kekayaan adalah seperti lebah berterbangan yang mengumpulkan madu tanpa mengganggu siapapun. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami sedama, marilah kita bersama-sama menjalankan Dhamma, ajaran Guru Agung Buddha Gautama, semoga memberikan manfaat, memberikan timbunan kebajikan bagi diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Saya akhiri penjelasan ini. Sabi Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudari kami sedama yang berbahagia, demikian tadi sharing Dhamma dalam Mimbar Agama Buddha. Terima kasih kepada Bapak Aris yang sudah berkenan menyampaikan Dhamma di sananya. Akhir kata dari kami, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Wake up in the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Wake up in the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Buddha is my teacher, Dhamma is my guide, Sangha is a precious guide, showed me what's right. Buddha is my teacher, Dhamma is my guide, Sangha is a precious guide, showed me what's right. Buddha is my teacher, Dhamma is my guide, Sangha is a precious guide, showed me what's right. Buddha is my teacher, Dhamma is my guide, Sangha is a precious guide, shows me what's right. Buddha is my teacher, Dhamma is my guide, Sangha is a precious guide, showed me what's right. Buddha is my teacher, Dhamma is my guide, Sangha is a precious guide, showed me what